if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue tidak akan bahas tentang sepak bola Eropa. Gue tertarik terhadap kejadian tadi malam, bukan kejadian sih, pertandingan tadi malam, pertandingan eksebisi yang sangat luar biasa yang diadakan oleh Rans, Arema dan juga Persik Kediri untuk menyambut mega bintang, legenda hidup sepak bola bukan hanya Indonesia tetapi dunia ya, yaitu Ronaldinho ya, yang kemarin bermain di Trofeo, bertajuk Trofeo Ronaldinho sih tulisannya. Oke. Jadi yang gue mau bahas sebelumnya, gue mau menyampaikan apresiasi kepada tim Rans ya, Raffi Ahmad, lalu ada Rudy Salim juga membuat Trofeo seperti ini dan juga bisa mendatangkan salah satu legenda hidup sepak bola bukan hanya Indonesia ya, sekali lagi, tapi dunia, yaitu Ronaldinho, untuk bermain ya, untuk bukan hanya datang tapi bermain membela Rans Nusantara FC. Tapi yang gue mau sorot adalah bagaimana permainan Ronaldinho ya, bagaimana jalannya sebenarnya Trofeo ini, apa sebenarnya esensi dari Trofeo ini. Gue tidak akan memberikan highlight ya, memberikan cuplikan highlight. Kalian bisa tonton sendiri, kalian bisa cari banyak-banyak di YouTube highlights Ronaldinho, karena menurut gue, kalau yang dari gue tonton lebih banyak highlights bagaimana dia diajak foto ya, daripada bagaimana permainan dia, bagaimana sesuatu yang gue harapkan itu sedikit sekali cuplikannya. Nah, jadi kembali lagi ke soal tadi, bahwa sebenarnya kan tujuan bagi Trofeo ini adalah untuk menyambut Ronaldinho, bahwa tidak semua, bahkan bisa dikatakan ini momen satu kali seumur hidup bagi pemain-pemain dan juga rakyat Indonesia menyaksikan Ronaldinho bisa datang ke Indonesia, bermain secara langsung, bermain di laga ya istilahnya fun match ya. Tentu saja kita sebagai penonton, gua sebagai penonton layar kaca, apalagi penonton yang ada di Kanjuruhan, tentu saja ingin menyaksikan bagaimana Ronaldinho menyihir mata kita semua. Walaupun hanya 30 menit, tapi menurut gua itu lebih dari cukup. Bahkan 10 menit pun bisa dibuat oleh Ronaldinho menjadi sesuatu, kalau memang itu didapatkan kesempatan itu oleh Ronaldinho. Tapi yang mohon maaf gue saksikan itu berbanding 180 derajat dengan yang gue harapkan, dimana harusnya lu meng-highlight permainan dari Ronaldinho, bukan lu seperti bermain pertandingan turnamen, dalam arti lu harus menang. Di laga pertama itu terlihat sekali bahwa ketika Rans berhadapan dengan Persik Kediri, bahwa kedua tim ini bukan ingin menang. Bukan hanya Persik Kediri, mungkin banyak yang kritik Persik Kediri menunjuk mainnya serius banget. Yang gue lihat bukan hanya Persik Kediri, bahkan semua tim yang bermain, Arema, Persik Kediri dan juga Rans, ini bermain serius. Contohnya apa? Mereka menurunkan skuad terbaik mereka. Dan juga kalau lu lihat intensitas permainannya itu jelas menunjukkan bahwa mereka ingin menang. Nah, ini yang kembali lagi gue pertanyakan, bukan gue anggap salah, tapi gue pertanyakan, apakah iya eksibisi itu tujuannya untuk mencari menang dan mencari juara? Kan lo sudah tahu bahwa esensinya itu lu menyambut Ronaldinho. Lu ingin menampilkan ke publik Indonesia, terutama yang langsung di Kanjuruhan Malang, bahwa Ronaldinho main di Indonesia. Ronaldinho merasakan bermain dengan pemain-pemain Indonesia. Dan harusnya itu juga diketahui, disadari oleh pemain-pemain, bahwa iya, kita main bareng Ronaldinho. Kapan lagi sih kita main bareng Ronaldinho, pemain yang ini udah puluhan tahun, sudah top, udah Ballon d'Or lah, Liga Champions, semua dibabat sama dia. Masa sih lu tidak bisa menganggap pertandingan ini lu enjoy aja gitu? Lu kalau lu lihat, ini gue bahas ya, mungkin orang bilang iya stamina, permasalahan ini itu. Gue tidak melihat itu, karena kalau lu tahu juga, beberapa hari yang lalu Ronaldinho ini baru main di Brazil, laga seperti ini juga, bukan Trofeo tapi kalau di Brazil ya, di luar negeri itu cuman kayak mungkin apa ya,
charity gitulah, charity match di mana dia bermain dengan kayak Vinicius main, Dybala main, terus ada Roberto Carlos, ada banyak lah pemain-pemain bintang yang bermain ya laga persahabatan. Dan kelihatan di situ mereka benar-benar menikmati laga persahabatan ini sebagai laga persahabatan, bukan laga yang dimana mereka mau menang. Itu menjadi perbedaan, dan di situ Ronaldinho pun terlihat sangat-sangat enjoy. Dia menunjukkan skillnya, dia bisa mencetak gol, dia bisa berselebrasi layaknya memang Ronaldinho yang kita kenal dengan selebrasi-selebrasi yang unik. Itu tidak terlihat, dan gue mengharapkan itu sebenarnya terjadi tadi malam. Tapi yang terjadi adalah kedua tim ingin menang, mainnya dengan intensitas tinggi, ujung-ujungnya Ronaldinho ini hanya seperti bagian dari tim itu dan tidak bisa berbuat banyak karena dia tidak disediakan fasilitas, dia tidak disediakan space untuk melakukan itu. Dia diajak bermain dengan intensitas tinggi dengan pemain bola yang memang profesional, sedangkan dia sudah pensiun, sudah istilahnya ya tidak terlalu menggeluti latihan sekeras pemain-pemain profesional. Dia disuruh ikut intensitas tersebut dengan pressing, dengan gaya permainan yang keras. Ini menurut gue sangat keterlaluan. Bukannya gue membela Ronaldinho dan menyudutkan satu pihak, bukan. Tapi ini untuk evaluasi aja gitu. Kalau misalkan ada pemain entah someday didatangkan lagi legenda dari mana, lu nggak bisa seperti tadi kemarin malam, karena Ronaldinho benar-benar tidak bisa menunjukkan apa-apa tadi malam. Kalau lu memang ingin melihat penampilan Ronaldinho, lu ingin menjadikan Ronaldinho sebagai highlights, bahkan nama turnamen adalah Ronaldinho, Trofeo Ronaldinho, tunjukkan itu di lapangan, bukan hanya di luar. Tunjukkan bahwa dia dihargai, di-respect di permainan juga. Gue tidak melihat itu. Dia 30 menit disuruh kerja keras, kan gila. Disuruh mengikuti pemain lain. Dia tidak diberikan extraordinary. Gue bukannya minta dia diistimewakan, dia harus layak dan harus layak diistimewakan. Karena memang ini tujuannya untuk menyambut dia, bukan turnamen resmi. Kecuali Ronaldinho didatangkan Rans di kontrak untuk Liga 1, dia harus bermain as a player. Tapi trofeo ini berbeda. Trofeo ini dikhususkan untuk dia. Dia harus menjadi highlights di situ. Kenapa? Ini pemain lain dari kedua tim ingin menunjukkan taji mereka masing-masing dengan bermain serius. Itu yang mau gue permasalahkan. Jadi kembali lagi, gue tidak melihat dan gue tidak puas sama sekali dengan penampilan Ronaldinho, dengan acara yang dibuat, bahwa Ronaldinho tidak mendapatkan highlights yang dia mau. Dan gue yakin Ronaldinho juga tidak puas. Beberapa kali dia minta bola pendek aja dikasih bola-bola terobosan gimana, gue nggak ngerti gitu. Just enjoy. Semua orang mau main dengan Ronaldinho, mau main bareng dengan Ronaldinho. Lu tidak dapatkan momen ini mungkin 10 tahun sekali, bahkan seumur hidup lu mungkin sekali. Tapi lu menyanyiakan begitu aja dengan alasan lu ingin cari menang. Dan ujung-ujungnya apa? 3 pertandingan 0-0. Dan harus ditentukan dengan adu penalti. What a shame. Jadi gue tidak melihat apa yang terjadi tadi malam itu adalah sebuah eksebisi yang menyambut Ronaldinho, yang menghargai Ronaldinho as a player yang ditunjukkan di lapangan. Dihargai di luar lapangan itu sudah dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Sudah foto dan sebagai fans sudah melakukan itu. Tapi di lapangan Ronaldinho ini seakan-akan tidak dianggap. Mohon maaf ya, bukan tidak dianggap dalam arti tidak dioper dan sebagainya. Dia hanya seperti pemain lain. Padahal tujuan trofeo ini dibuat adalah untuk kita menyaksikan Ronaldinho bermain di Indonesia, bagaimana magicnya walaupun di umur yang sudah 40 plus, sudah pensiun kurang lebih berapa tahun yang lalu, tapi masih menunjukkan skill-skillnya, mengajarkan kepada kita bermain fun. Karena kembali lagi ini fun football istilahnya, eksibisi. Kenapa lu bermain sengotot itu, ingin cari menang, seperti yang dikatakan oleh pada wawancara bersama dengan kapten dari Persik Kediri, di mana kami mau di eksibisi, mau di Liga 1, kami mincer menang. Nah ini lagi, gimana sepak bola Indonesia mau maju kalau membedakan seperti ini aja tidak bisa. Membedakan antara laga eksibisi dengan laga kompetisi resmi itu jelas berbeda. Lu nggak bisa. Tujuannya itu jelas. Laga eksibisi ini apa? Kecuali trofeo biasa dari beberapa tim.
Oke, kalau lu mau juara, gue masih paham. Ini trofinya jelas namanya aja trofinya Ronaldinho. Lu meng-highlight, lu menyambut Ronaldinho. Bukan sambutan di luar lapangan, tapi di dalam lapangan juga. Lu tunjukkan, lu buat Ronaldinho ini nyaman dengan sepak bola Indonesia. Bagaimana dia merasakan bermain di Indonesia, disambut, dan itu tidak terlihat sama sekali. Bahkan dia hanya main di satu pertandingan. Gue yakin kalau tidak dengan intensitas tadi malam, mungkin dia bisa dimainkan di pertandingan kedua. Tapi dia terlalu dipaksa kerja keras. Dan absolutely menurut gue sangat-sangat tidak layak bermain seperti itu. Gue tidak menyudutkan Persik Kediri maupun Rans. Tapi yang gue lihat, pemain ini benar-benar tidak menunjukkan bahwa ini laga eksibisi. Pemain menunjukkan bahwa ini laga turnamen yang mereka harus menang. Gak mau tahu caranya, mau Ronaldinho main, mau gak main, mereka harus menang. Mungkin gue ambil positive thinkingnya. Mereka ini menunjukkan kepada Ronaldinho bahwa mereka punya skill. Mereka ingin bertaji juga lah di depan pemain yang sangat luar biasa. Tapi kan ini trofinya dibuat untuk dia, untuk Ronaldinho, bukan untuk lu. Kenapa lu mencoba bahwa ya gue harus menjadi highlight juga, bukan hanya Ronaldinho? Kenapa respectnya itu serendah itu kepada Ronaldinho? Lu bisa menunjukkan skill lu dengan ya lu gocek-gocek, kayak lu contoh lihat laga eksibisi apapun di luar negeri. Bahkan kemarin kalau mau lihat tayangan ulangan pada saat dia di Brazil, itu semua pemain pressingnya juga santai, mainnya juga slow, lebih menunjukkan skill. Itu kan bisa. Bukan dengan lu paksakan dengan sebuah sistem di mana Ronaldinho harus bermain di dalamnya, seakan-akan ini pertandingan resmi. Tidak seperti itu yang gue harapkan. Dan gue sebagai penonton yang mengharapkan sekali seumur hidup mungkin Ronaldinho main di sini, sangat kecewa dengan permainan tadi malam. Bukan dengan didatangkan di Ronaldinho, bukan. Gue sangat luar biasa. Gue apresiasi kepada Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Mendatangkan Ronaldinho sangat sulit, gue yakin, dan sangat mahal. Pengorbanannya sangat besar. Tapi yang ditunjukkan di lapangan itu sangat tidak boleh terulang lagi. Kalau nanti ada pemain-pemain bintang lainnya yang akan datang ke Indonesia, itu mungkin menjadi evaluasi, mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, buat supporter, buat klub-klub, bahwa ketika ada pemain seperti ini, ayolah tunjukkanlah respectfulnya. Jangan ambisinya itu melebihi respectfulnya, melebihi bahwa esensinya trofeo ini buat apa? Esensi pertandingannya itu untuk apa? Apakah untuk trofi ataukah untuk sekedar ya kita bermain fun dengan salah satu legenda luar biasa, kita seumur hidup sekali mungkin merasakan itu, ya kita enjoy aja gitu, bermain fun. Ngerti nggak maksud gue? Nah ini yang gue tidak lihat dari pertandingan tadi malam. But ya kembali lagi, mungkin ada pendapat lain, kalian bisa komen aja atau kalian setuju. Yang gue rasa sih Ronaldinho jelas tidak puas ya. Begitu juga dengan fans-fansnya, begitu juga dengan fans sepak bola Indonesia melihat penampilan tadi malam. But kembali lagi, kita tunggu siapa lagi akan datang ke Indonesia. Mungkin pemain-pemain kelas dunia lainnya akan datang ke Indonesia, dan gue harap jauh lebih baik daripada pertandingan tadi malam. Jauh lebih baik treatmentnya, jauh lebih baik fokusnya, jauh lebih baik berjalannya pertandingan, dan hasilnya juga sangat memuaskan. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa share, subscribe, like, dan juga komen karena semuanya itu gratis. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.